Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 InDrive ingin mempresentasikan hasil proyek kami di mata kuliah APBO ini. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Ada saya Anita, lalu ada Jihan, Jia, dan Ibrah. Di sini saya akan menjelaskan pertama adalah use case diagram. Jadi use case diagram yang sudah kami buat adalah untuk fitur asuransi. Nah, di diagram ini menunjukkan alur pengguna fitur asuransi perjalanan, di mana aplikasi ini melibatkan 3 aktor. Yang pertama itu user, driver, dan juga penyedia asuransi. Nah, untuk yang pertama adalah user. Jadi pengguna dapat buat pesanan seperti biasa. Lalu yang kedua, tambahkan asuransi ke dalam perjalanannya mereka. Yang ketiga, jika terjadi ada masalah, user akan diajukan klaim diajukan klaim asuransi tersebut. Lalu yang kedua itu driver. Di aktor driver ini akan terima pesanan dari user seperti biasa. Lalu juga jika ada klaim dari user, driver akan langsung menanggapi klaim asuransi itu sesuai kejadian. Yang ketiga adalah penyedia asuransi, di mana akan proses transaksi otomatis jika itu sudah resmi. Jadi ketika pembayarannya itu sudah resmi, maka klaim otomatis langsung terjalankan. Dan yang kedua adalah juga proses klaim asuransi otomatis untuk memastikan pengguna menerima haknya jika memang klaim tersebut disetujui. Jadi dengan alur ini, fitur asuransi memberikan perlindungan tambahan kepada user dan juga menciptakan sistem klaim yang efisien dan cepat melalui proses otomatis. Lanjut yang kedua, next, yaitu use case description, di mana use case description ini yang pertama adalah terkait perjalanan, pemesanan perjalanan. Jadi di sini use case ini memungkinkan pengguna untuk melakukan ataupun memesan dengan menentukan titik jemput dan juga tujuan sebagai sistem yang akan nantinya memverifikasi lokasi dan menantikan estimasi biaya. Jadi yang pertama itu di aktor actionnya ini pengguna membuka aplikasi InDrive. Yang kedua ada pengguna memilih pesan dan perjalanan, dan yang ketiga adalah pengguna memasuki titik jemput dan juga tujuan, dan yang keempat adalah pengguna mengkonfirmasi data perjalanannya. Lalu sistem akan merespon. Yang pertama, sistem menampilkan beranda aplikasi, lalu yang kedua sistem menampilkan formulir input lokasi, lalu yang ketiga sistem memverifikasi lokasi dan menampilkan rute, dan yang keempat adalah sistem menyimpan informasi order dan lanjut ke metode pembayaran. Lanjut di use case description yang kedua, yaitu tambahkan asuransi. Jadi di bagian tambahkan asuransi ini, description-nya ada use case ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan fitur asuransi. Jadi secara optimal ketika pemesanan berjalan resmi akan ditambahkan ke biaya total jika dipilih. Jadi di tambahkan asuransi ini user bisa setelah atau maksud user bisa pilih sendiri terkait fitur asuransi ini, apakah dia ingin minat digunakan, apakah ia ingin ngeklaim sebuah si asuransi ini. Jadi memungkinkan secara umum pemesan perjalanan, maksudnya itu kayak pengguna mendapatkan asuransi secara opsional. Oke. Lalu setelah fitur asuransi, langsung kita ngeklaim asuransi. Jadi di klaim asuransi ini adalah jika terjadi insiden dalam perjalanan, pengguna dapat mengajukan klaim melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen dan data insidennya. Jadi ngeklaim asuransi ini adalah jika pengguna terjadi sesuatu di perjalanan, maka bisa langsung mengklaim otomatis, mengklaim secara kejadian, langsung bisa mengklaim si fitur asuransi ini. Keterima pesanan. Lalu di sini singkat aja, diterima pesanan itu berarti use case ini memungkinkan pengemudi untuk melihat dan menerima pemesanan dari pengguna secara real time. Jadi pengemudi melihat daftar order, masa pengemudi menekan terima order. Jadi ketika udah pilih driver apa nih yang untuk pilih driver yang ada asuransinya, lalu ke terima pesanan. Jadi kelima adalah tanggapan klaim asuransi. Tambahkan klaim asuransi nomor 5. Jadi di description-nya ini adalah dalam kasus tertentu sistem dapat meminta pengemudi memberikan klarifikasi jika klaim dari pengguna. Lanjut ini yaitu seperti kayak yang tadi, use case selesai saat sistem berhasil memproses permintaan mencatat klarifikasi dari pengemudi. Jadi asumsinya ada kayak pengemudi mendapatkan tanggapan-tanggapan dari si user ini, yaitu mencatat. Lalu selanjutnya yang keenam adalah proses transaksi otomatis. Apa nih proses transaksi otomatis? Ini proses transaksi otomatis ini Pak, setelah perjalanan selesai, sistem akan
secara otomatis memproses pembayaran dan dari metode yang sudah kami pilih. Jadi setelah itu penjelasan dari saya terkait use case diagram dan juga use case description, di mana use case description ini adalah proses perjalanan dari setiap use case yang sudah kita buat di awal. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SSD atau System Sequence Diagram. Jadi System Sequence Diagram itu seperti percakapan antara dua aktor, antara aktor satu dan aktor lainnya. Itu tuh menunjukkan urutan message atau pesannya. Misalnya sistem dulu kah, nanti aktor menjawab, atau aktor dulu nanti sistem yang menjawab. Nah, tujuannya apa? Itu tujuannya untuk menggambarkan langkah-langkah interaksi user ke sistem pas menjalankan suatu use case. Di sini SSD-nya ada 7 sesuai dengan use case kami. Yang pertama itu ada buat pesan perjalanan. Di sini dimulai dari user membuka aplikasi, lalu sistem merespon dengan menampilkan beranda, user memilih menu perjalanan, sistem merespon dengan menampilkan formulir input lokasi, user memasukkan titik jemput, sistem memverifikasi lokasi, kemudian user mengkonfirmasi data perjalanan, dan sistem pun menyimpan informasi tersebut. Kemudian yang kedua, use case tambahkan asuransi. Di sini user akan melihat opsi tambahan asuransi. Nah, kemudian sistem merespon dengan menampilkan rincian premi atau biaya dan manfaat asuransi. Kemudian user akan memilih aktifkan asuransi. Kemudian sistem akan merespon dengan menambahkan premi atau biaya ke total biaya perjalanan. Jadi nanti ada biaya asuransi ditambah biaya perjalanannya. Kemudian user akan menyetujui biaya akhirnya. Kemudian sistem akan menyimpan status bahwasanya asuransi tersebut telah aktif. Nah, di sini ada yang ketiga, ajukan klaim asuransi. Dari user dahulu, di sini user membuka menu klaim, kemudian sistem menampilkan formulir klaim apa saja yang harus diisi, kemudian user atau pengguna mengisi data dan mengunggah bukti, kemudian sistem memverifikasi data tersebut, kemudian user menekan ajukan klaim dan sistem akan mengirim data ke penyedia asuransi untuk diproses. Nah, yang keempat, di sini ada use case terima pesanan. Di sini aktornya berbeda ya antara driver dan sistem. Jadi awalnya driver itu melihat daftar orderan yang masuk, kemudian sistem akan menampilkan detail order, mau itu lokasi, jarak, nama dan lain-lain. Kemudian driver akan menekan terima order dan sistem akan mengkonfirmasi penerimaan dan mengarahkan ke lokasi titik jemput. Nah, kemudian yang kelima ada use case tanggapi klaim asuransi. Di sini sistem akan memberikan notifikasi kepada driver bahwa klaim asuransi masuk. Nah, kemudian driver akan membuka klaim detailnya, kemudian mengisi tanggapan atau kronologi, kemudian mengirim tanggapan ke tim asuransi. Kemudian di sini ada use case proses transaksi otomatis. Di sini aktornya ada payment gateway dan sistem in-drive. Di sini sistem in-drive akan memberikan notifikasi deteksi perjalanan selesai, proses pembayaran, metode apa yang dipakai, kemudian payment gateway akan merespon status pembayaran berhasil seperti itu. Kemudian sistemnya akan memberikan notifikasi pembayaran berhasil dan notifikasi order selesai. Dan yang terakhir ini ada use case proses klaim asuransi otomatis. Di sini ada antara penyedia asuransi dan sistem in-drive. Nah, di sini sistem akan memberikan notifikasi validasi klaim, kemudian mengirim datanya, kemudian penyedia asuransi akan memberikan status bahwasanya disetujui atau tidak melihat dari data-data yang masuk, kemudian sistem akan memberikan notifikasi status klaim dan simpan riwayat klaim. Nah, mungkin itu dari SSD yang kami buat berdasarkan use case yang telah ada. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram ini lebih ke flowchart yang menunjukkan alur aktivitas. Yang pertama itu ada use case buat pesan perjalanan, dimulai atau start dari pengguna membuka aplikasi, kemudian memilih pesan perjalanan, kemudian memasukkan titik jemput di sini, kemudian lokasi divalidasi oleh sistem. Nanti di sini ada if else, kalau misalnya lokasinya tidak tervalidasi maka akan kembali lagi memasukkan titik lokasi. Kemudian kalau yes, sistem menampilkan estimasi biaya, pengguna mengkonfirmasi pesanan, data pesanan disimpan, dan end. Kemudian yang kedua ada tambahkan asuransi. Di sini pengguna melihat detail pemesanan, kemudian ada opsi apakah dia ingin menggunakan asuransi atau tidak.
Kalau iya, nanti ada premi atau biayanya. Kalau tidak, nanti skip, berarti perjalanan tanpa asuransi. Kemudian disetujui menambahkan asuransi, biaya asuransi ditambah ke total biaya akhir, kemudian N. Kemudian yang ketiga ada ajukan klaim asuransi jika pengguna ini mengalami sesuatu yang menyebabkan dia bisa mengklaim asuransi. Jadi di start oleh pengguna membuka menu klaim, kemudian pengguna mengisi formulir dan mengunggah data. Kemudian apakah data lengkap dan valid akan dicek. Kalau no berarti error. Kalau yes berarti sistem kirim data ke penyedia asuransi, kemudian notifikasi klaim berhasil diajukan, dan N. Nah, yang keempat ada terima pesanan. Ini aktornya dari POV-nya dari driver ya. Di startnya driver login dan aktif, kemudian sistem kirim notifikasi order, kemudian driver buka detail pesanan, driver terima pesanan. Kalau pesanan ditolak berarti dia cari lagi orderan lain. Kalau diterima, sistem mengarahkan ke titik jemput, status menuju lokasi, dan N. Nah, yang kelima ada tanggapi klaim asuransi. Di sini masih aktornya driver. Dia akan dari sistem akan memberikan notifikasi, kemudian drivernya akan melihat detail, kemudian driver isi tanggapan atau kronologi, kemudian sistem kirim tanggapan ke tim asuransi, kemudian status klaim diperbarui, dan N, selesai. Nah, yang keenam ada proses transaksi otomatis. Perjalanan diawali dengan di sini aktorial sistem, di start oleh perjalanan selesai, kemudian sistem cek metode pembayaran, metode valid, kemudian sistem proses pembayaran, kemudian transaksi sukses. Kalau misalnya tidak berarti error, kalau sukses berarti notifikasi pembayaran sukses. Nah, yang ketujuh ada proses klaim asuransi, sama. Jadi sistem menerima klaim dari user, kemudian sistem memvalidasi dokumen dan data. Kalau data valid yes, kalau data tidak valid berarti no atau error. Kemudian kirim ke penyedia asuransi, penyedia kirim status klaim, sistem kirim notifikasi ke pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas diagram merupakan struktur sistem dalam paradigma OOP. Diagram ini menunjukkan adanya kelas, atribut, metode, serta relasi antar kelas. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat sistem tampak seperti layanan transportasi digital yang mendukung fitur pemesanan, pembayaran, dan juga klaim asuransi. Sebelumnya izin Bapak, di sini saya sambil melihat PPT untuk menjelaskan lebih lanjut. Yang pertama itu di bagian user. Kelas ini mempresentasikan pengguna layanan. Jadi pelanggan yang memesan transportasi di sini juga bisa dilihat atribut-atributnya seperti user ID, name, phone number, dan location. Nah, yang kedua di sini juga ada metode, itu create order, select driver, dan make payment. Nah, selanjutnya di sini ada class order. Nah, ini tuh tujuannya untuk mempresentasikan pelayanan dalam transportasinya gitu ya. Jadi kayak pesanan layanan transportasinya. Nah, di sini juga atributnya cukup banyak. Ada order ID, user, driver, pickup point, destination, is insurance, dan status. Nah, di sini aku jelasin satu-satu. Untuk order itu order ID itu ID khususnya, user itu objek user yang membuat pesanan tersebut, terus driver itu driver yang menerima pesanan, pickup point itu titik penjemputan, destination itu untuk tujuan akhir, is insured itu menandakan orderan ini tuh sebenarnya dilindungi atau enggak gitu dengan fitur asuransi. Nah, selanjutnya itu status itu untuk seperti kayak pending, in progress, atau complete gitu. Selanjutnya di method itu untuk menghitung biaya perjalanan berdasarkan kilometer gitu ya, berdasarkan jarak ya. Nah, selanjutnya kita juga ada class driver, itu tujuannya untuk mewakili pengemudi yang menerima dan menyelesaikan pesanan. Nah, atributnya di sini juga ada 4 aja gitu ya. Driver ID, name, vehicle info, dan has insurance. Nah, untuk penjelasannya driver ID seperti di yang customer juga tadi, ini tuh untuk ID unik tapi untuk pengemudinya. Nah, untuk name itu namanya, vehicle info itu untuk informasi kendaraannya. Jadi kayak jenisnya apa, platnya apa gitu. Nah, kalau has insurance itu untuk driver ini terdaftar nggak ya gitu dalam asuransi yang
kita jalankan gitu. Nah, untuk metodenya itu ada accept order dan complete trip. Itu tujuannya untuk mengkonfirmasi pesanan dari user dan menandai bahwa perjalanan ini udah selesai. Yang keempat, kita ada transaction class. Itu tujuannya untuk mewakili proses dalam pembayarannya. Jadi pembayaran user ke sistem layanannya gitu. Nah, di sini atributnya ada transaction ID, order, amount, payment method, dan status. Transaction ID itu seperti biasa untuk ID transaksinya, order itu order yang dibayarkan, amount itu jumlahnya, payment method itu kita gunain metode pembayarannya apa, misalnya cash atau e-wallet, dan statusnya ini sama seperti sebelumnya, pending, complete, atau unpaid gitu ya. Nah, metodenya itu ada prosesnya, proses paymentnya itu memproses pembayaran transaksi. Nah, yang kelima itu ada claim, class untuk claim, itu tujuannya untuk mengajukan klaim dari asuransi. Jadi kalau misalnya kita butuh untuk mengklaim seperti ada kecelakaan di jalan atau ada hal-hal yang tak diduga di dalam perjalanan tapi kita sudah mengaktifkan fitur asuransi, maka kita bisa menggunakan claim class ini. Nah, atributnya itu ada claim ID atau ID claimnya, order itu order yang terkait dengan claim. Jadi misal kita pada saat itu order terus kita kecelakaan gitu. Nah, berarti kita berhak untuk mengklaim menggunakan fitur asuransinya. Deskripsinya itu kita deskripsikan, kita ceritakan permasalahannya apa yang kita alami, terus statusnya itu misalnya submit, review, atau approve gitu. Jadi status ini itu berdasarkan layanannya gitu ya, dari layanannya masih di review atau sudah di approve itu bisa dilihat gitu. Nah, untuk metode itu ada mengajukan klaim, itu di-submit dan auto-evaluate. Itu untuk evaluasi otomatis untuk klaim yang masuk. Nah, yang keenam itu ada system class, itu metodenya kita pakai match driver, itu mencocokkan driver yang tersedia untuk pesanan tertentu. Terus ada calculate fare, itu untuk menghitung tarif pesanan. Dan proses klaim itu untuk menangani klaim yang diajukan user. Selanjutnya, aku mau ngejelasin tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, diagram ERD ini biasanya digunakan untuk menggambarkan struktur dari database. Jadi meskipun tampilannya itu mirip ya dengan kelas diagram yang sebelumnya sudah dijelaskan, tapi ERD ini hanya berfokus pada entitas, atribut, dan relasi antar entitas, bukan ke metode atau fungsi. Kalau sebelumnya kan kita lebih ke spesifiknya ke metodenya atau fungsinya. Nah, kalau sekarang itu kita lebih ke entitas, atribut, atau relasi antar entitas tersebut. Nah, bisa dilihat dari gambar ini di PPT nanti akan ditampilkan juga. Jadi, entitas dan atribut dari yang pertama aku mau jelasin dulu dari user, itu primary key-nya kita gunakan user ID, terus atributnya itu ada name, phone number, location. Nah, yang kedua itu ada driver, primary key-nya driver ID, terus atributnya ada name, vehicle info, dan has insurance. Selanjutnya ada order, itu primary key-nya order ID. Di sini kita memiliki foreign key, itu untuk menghubungkan dengan user ID dan driver ID gitu ya. Jadi di sini tuh kita gunain foreign key-nya itu ngambil dari primary key si user dan driver. Nah, di order itu kita jadikan dia foreign key gitu. Nah, di atributnya itu ada pickup point, destination, is insurance, dan status. Terus ada transaction, itu primary key-nya transaction ID. Di sini juga transaction dia gunain foreign key yaitu order ID karena saling berhubungan ya. Kalau misalnya kita melakukan order tentu kita akan melakukan transaksi juga gitu kan. Nah, jadi atributnya di sini itu amount, payment method, dan status. Selanjutnya di claim. Nah, claim ini kita gunakan primary key-nya claim ID, terus foreign key-nya order ID. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau mengajukan klaim, tentu kita melihat dari ya rincian orderannya apa dan perjalanannya itu kemana, itu dilihat dari order ID gitu. Jadi di sini kita masukin atributnya itu description dan statusnya gitu. Nah, selanjutnya di sistem. Nah, sistem ini tuh bukan entitas data ya dalam database. Jadi digambarkannya itu untuk memperjelas alur proses yang dilakukan oleh sistem gitu. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin relasi antar entitas.
Nah, yang pertama user order, itu satu user bisa membuat banyak orderan. Nah, terus order driver, jadi satu order itu dilakukan oleh satu driver, tetapi satu driver itu bisa melayani banyak order gitu. Nah, selanjutnya order transaction, itu setiap order memiliki satu transaksi pembayaran. Jadi nggak bisa yang kayak multi trip gitu ya, maksudnya bukan multi trip sih, multi transaction yang dia tuh berentetan untuk seluruh transaksi dijadikan satu nota itu nggak bisa gitu. Jadi satu orderan itu satu kali transaksi pembayaran itu. Nah, terus untuk klaim juga sama, itu dia satu order itu cuma bisa satu kali klaim gitu jika ada permasalahan yang terjadi. Dan itu juga permasalahannya harus dijelaskan di deskripsi gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang database capacity planning atau perhitungan kebutuhan memori database. Nah, jadi bisa lihat di sini di tabel ini ada beberapa entitas utama, yaitu ada user, driver, order, transaction, dan claim. Lalu setiap entitas itu punya record masing-masing. Kayak data user per record itu butuh 94 byte, lalu driver punya 85 byte, lalu order 103 byte, dan seterusnya. Lalu ada kolom berikutnya, ini jumlah koneksi ini merupakan seberapa banyak relasi antar table. Contohnya user terhubung ke order, jadi dikali 2, lalu order terhubung ke user, driver dan dirinya sendiri di total dikali 3, lalu begitu juga dengan transaction dan claim yang masing-masing terkoneksi ke order. Nah, dari situ kita hitung kebutuhan memori total per table dikali relasinya gitu. Jadi user ada 188 byte, driver ada 170 byte, order 309 byte, transaction 152 byte, dan claim 136 byte. Nah, kalau kita total semua itu ada 955 byte. Tapi di sini juga kita perlu ngasih cadangan memori 10% supaya ada ruang kalau nanti datanya bertambah atau ada kebutuhan tambahan. Nah, jadi total akhir kebutuhan memori itu ada 955 ditambah 95,5 sama dengan 1050,5 byte. Jadi dibulatin jadi 1051 byte aja. Seperti itu. Jadi sistemnya kita rancang supaya efisien dan aman kalau ada pertumbuhan data ke depannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari setiap screen dari aplikasi InDrive yang sudah kami rancang. Jadi yang pertama itu ada tampilan awal di mana pengguna memasukkan titik jemput dan tujuan langsung di peta. Lalu pengguna di sini bisa klik lokasi buat menentukan titik jemput. Lalu ada di screen kedua, setelah lokasi dipilih itu sistem akan nampilin nama lokasi gitu. Jadi kalau sesuai tinggal pencet iya, kalau enggak tidak, atau mau ganti terserah gitu. Lalu ada screen ketiga itu tampilan milik kendaraan dan layanan gitu. Jadi di situ ada kayak jenis kendaraannya, terus estimasi harga, dan kalau tersedia dia mau masukin harga berapa itu boleh gitu. Terus ini kita nambahin asuransi perjalanan gitu. Nah, di sini juga ada nambahin catatan buat driver kalau misalnya mau ngasih info spesifik gitu ke titik jemputnya atau ke detail permintaan khusus dari pelanggannya. Lalu di sini ada pengguna milih metode pembayaran, lalu ada opsi tunai, transfer bank. Lalu setelah itu masuk ke screen ke-6, dia tampilan konfirmasi sebelum diproses gitu. Jadi dia dikasih tahu estimasi harga, waktu, kalau udah yakin tinggal pencet pesan gitu. Lalu yang ketujuh ada sistem menampilkan notifikasi bahwa order dilakukan. Ini jangan dulu deh. Nah, sebelumnya di sini ada form klaim asuransi. Jadi sebelum pengguna memesan itu kita ada kalau mau bukan gitu anjir bahasanya.
dari sini deh. Setelah itu ada screen ke-6, ini adalah tampilan konfirmasi sebelum order diproses. Jadi di sini kan ada kita menawarkan asuransi gitu. Jadi kalau misalnya pengguna ingin mengklaim asuransi, maka mereka nanti akan dialihkan ke tampilan yang form klaim asuransi gitu, jadi tinggal diisi. Nah kalau sudah nanti tinggal klik pesan, nanti screen 7 tuh sistem akan proses dan nampilin notifikasi bahwa order berhasil dilakukan gitu. Nah terus ada screen 910 itu tampilan detail driver yang nerima order gitu, jadi pengguna bisa ngelihat nama drivernya, informasi lengkap kendaraan, terus ada tombol ngehubungin sama ngebatalin perjalanan jika diperluin. Terus screen 11 itu ada nampilin chat, jadi pengguna juga bisa langsung komunikasi sama drivernya. Lalu ini ada fitur keamanan seperti layanan untuk 122 jika merasa nggak aman. Terus ada screen 13 dia fitur SOS kalau sedang dalam darurat gitu. Nah ini untuk alurnya, part 1 itu halaman dan info lokasi, dia masukkan titik jemput dan tujuan, habis itu lanjut ke 2 untuk verifikasi nama lokasi, lalu page 4 milik kendaraan dan layanan lokasi yang terdeteksi, lalu page 2 dia mengkonfirmasi nama lokasi, lalu lanjut ke page 4 kalau lanjut, kalau enggak balik ke page 1. Lalu di page 4 milik kendaraan gitu, 4.2 untuk nambahin catatan driver, lalu 4.3 nya untuk metode pembayaran, atau langsung ke page 5 dia konfirmasi order. Terus setelah nambahin setelah nambahin catatan ke driver atau mau nambah asuransi, langsung ke proses order. Di situ langsung ada detail driver yang nerima order, terus chat dengan driver, akses fitur keamanan, lalu ada fitur SOS. Nah di page detail driver tuh juga ada, bisa ke page 7, lalu ke page 8, page 9, atau batalin pesanan balik ke page 5 tuh. Lalu ada fitur keamanan juga untuk menghubungi 112. Terus pokoknya page-page ini tuh bisa dipencet gitu. Kalau misalnya dipencet dia bakal ke halaman itu gitu. Jadi bisa sekadar informasi aja sih isinya gitu. Jadi diagram ini tuh memperhatikan alur aplikasi yang fleksibel tapi tetap terstruktur, jadi pengguna bisa berpindah antar screen sesuai kebutuhan, baik saat memesan kendaraan, berkomunikasi dengan driver, atau dalam situasi darurat. Mungkin itu presentasi dari kelompok 5 InDrive. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.